Assalamualaikum, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 12 mata kuliah. Pengantar kurikulum yang beranggotakan Muhammad Rivaldo Ferdiansyah dan Anugrah Febrianti dengan dosen pengampu Ibu Emilia Fitri MPD. Hai kawan, apa kabarmu? Kabarku baik. Apakah kamu siap untuk belajar? Oh, jangan risau. Kalau begitu, apa yang kita pelajari kali ini? Kita akan membahas inovasi kurikulum. Iya nih, sangat menarik bukan? Tunggu apa lagi? Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Oke. Yo 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 yo. Hai. Kita bertemu di video kami bersama saya Anugrah. Dan saya Rivaldo. Tahukah kamu apa itu inovasi kurikulum? Bagaimana peran kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan? Mengapa inovasi kurikulum dianggap tidak dapat dihindari dan perlu dipersiapkan oleh lembaga pendidikan? Mari kita simak Video ini. Kurikulum merupakan salah satu perangkat yang wajib ada dalam suatu lembaga pendidikan. Kurikulum mempunyai peranan yang cukup strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Inovasi kurikulum tidak dapat dihindari dan harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum sekolah sebagai bahan acuan dalam proses pembelajaran harus mampu menyampaikan kepada siswa apa yang diharapkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan zaman yang timbul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan era globalisasi. Dengan kurikulum yang baik, proses pembelajaran, belajar mengajar berjalan dengan lancar dan siswa memperoleh berbagai pengalaman baru yang dapat mereka bangun kelak. Memahami inovasi kurikulum akan sangat membantu kita menerapkan prinsip-prinsip belajar. Inovasi kurikulum tidak lepas dari keberhasilan pendidikan. Keberadaan kurikulum sebagai salah satu unsur pendidikan mempunyai kepentingan strategis dan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan baik harus memperhatikan kondisi kurikulum. Kurikulum dirancang untuk dapat mencapai tujuan yang dicari dalam proses pendidikan. Pengembangan atau inovasi kurikulum memerlukan landasan yang kuat berdasarkan hasil refleksi dan penelitian yang mendalam. Inovasi kurikulum yang tidak didasarkan oleh landasan yang kokoh dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk dan berujung pada kegagalan pendidikan itu sendiri. Kurikulum menjadi pilar utama dalam lembaga pendidikan, memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Inovasi kurikulum diperlukan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kurikulum sekolah harus relevan dengan kebutuhan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta globalisasi.
Kurikulum yang baik mendukung kelancaran proses belajar mengajar, memberikan siswa pengalaman baru, dan membantu penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Keberhasilan pendidikan sangat terkait dengan inovasi kurikulum, tetapi inovasi tersebut harus didasarkan pada landasan yang kuat melalui refleksi dan penelitian mendalam. Inovasi kurikulum tanpa landasan yang kokoh dapat berujung pada kegagalan yang serius. Lantas, apa saja prinsip-prinsip inovasi kurikulum? Topik inovasi kurikulum erat kaitannya dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevan, fleksibilitas kontinu, praktis, dan efektivitas yang tepat. Relevan mengandung dua hal, yaitu relevan secara internal dan secara eksternal. Relevan secara internal bahwa kurikulum memiliki keselarasan atau konsistensi antara elemen kurikulum, yaitu dari tujuan, isi, metode, atau strategi, dan evaluasi. Sementara itu, relevan secara eksternal berarti tujuan, isi, metode, dan evaluasi sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kurikulum mempersiapkan siswa untuk belajar dan hidup bermasyarakat. Prinsip fleksibel yaitu mengharuskan kurikulum disesuaikan dengan keadaan daerah dan kapasitas lembaga pendidikan. Prinsip kontinu artinya kurikulum harus memuat prinsip kesinambungan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan lainnya, dan ini merupakan kesinambungan mata pelajaran yang diajarkan. Prinsip praktis menunjukkan bahwa kurikulum yang ditetapkan mudah diimplementasikan. Prinsip efektif berarti kurikulum dapat dilaksanakan dengan waktu singkat dengan tetap memperhatikan kualitas. Bagaimana penerapan strategi inovasi kurikulum? Ada beberapa petunjuk menerapkan strategi inovasi kurikulum, yaitu yang pertama, inovasi kurikulum yang akan dilaksanakan harus dirumuskan dengan jelas. Artinya bahwa ketika akan menerapkan strategis inovasi kurikulum harus ditentukan terlebih dahulu rumusan yang jelas atau alasan yang mendukung atas perlunya inovasi kurikulum. Setelah kurikulum ditetapkan sebagai landasan, implementasinya akan lebih mudah untuk dianalisis. Pada titik ini, alasan perlunya sebuah kurikulum dilakukan pembaruan tidak terlepas dari landasan-landasan perubahan kurikulum, mencangkup landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis teknologi. Landasan filosofis mengacu pada falsafah Indonesia, sehingga program perubahan tidak boleh melampaui koridor falsafah Pancasila. Landasan psikologis bahwa inovasi kurikulum harus memperhatikan aspek setiap karakteristik dan perkembangan siswa. Landasan teknologi sosiologis bahwa kurikulum diubah atau direformasi melalui analisis kebutuhan sosial dan kemajuan teknologi. Kedua, menggunakan metode yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi kurikulum dapat dengan mudah diadopsi oleh guru, siswa, dan warga sekolah untuk menciptakan perubahan.
Guru dan kepala sekolah melaksanakan inovasi kurikulum dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tujuan inovasi kurikulum harus dipahami dan diterima oleh seluruh warga sekolah. Tujuan inovasi hendaknya dapat diungkapkan dengan jelas sehingga siswa, guru dan orang tua mudah memahami apa yang ingin diucapkan oleh inovator. Saat menjelaskan informasi tentang inovasi, semua struktur yang ada harus digunakan. 2. Motivasi positif dapat digunakan untuk mendorong penerimaan inovasi. Kemampuan menganalisis tujuan dan potensi hasil inovasi sangat penting untuk motivasi yang baik. 3. Individu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai penerimaan dan penolakan inovasi. Guru, siswa, dan orang tua diberikan kesempatan untuk merefleksikan dan mempertimbangkan pentingnya inovasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperbaiki informasi yang jelas tentang inovasi dengan menggunakan berbagai struktur dan media yang ada. Selain itu, diperlukan data mengenai kondisi dan situasi sekolah terkait inovasi. Data tersebut dianalisis untuk menentukan metode atau pendekatan yang tepat untuk melaksanakan inovasi. Yang keempat, rencana evaluasi keberhasilan program inovasi. Tujuan dan metode inovasi memberikan motivasi yang kuat untuk meningkatkan pelaksanaan inovasi. Petunjuk penerapan strategi inovasi kurikulum yang ketiga yaitu menggunakan berbagai pilihan alternatif untuk mempermudah penerapan inovasi. Langkah ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, mempunyai pendekatan individu. Dengan memberikannya opsi atau pilihan, ia mendapat ruang untuk berpartisipasi sesuai minat dan bakatnya. Misalnya, inovasi kurikulum mudah ditetapkan jika memberikan alternatif dalam pemilihan mata pelajaran, ada yang wajib, ada yang opsional. Keempat, memanfaatkan data atau informasi yang sudah ada untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan inovasi. Sebelum memulai merumuskan inovasi kurikulum, perlu diketahui bahwa data dan informasi yang tepat mengenai kondisi dan situasi lembaga pendidikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam hal apapun itu. Terima kasih dan sampai jumpa.